Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nitahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada, dan yang perlu muliakan para pencinta Masjid Al-Badar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan menyambung daripada permasalahan pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai daripada tanda orang yang takut kepada Allah, yang mana tanda tersebut dapat dilihat dengan 7 perkara. Jadi yang perlu sampaikan yang pertama dari segi lisannya sudah, yang kedua dari segi hatinya, yang ketiga dari segi pandangan atau pikirannya, dan yang keempat warabi'u batnuhu, yakni dari segi isi perutnya. Ini penting. Tanda orang yang takut fala yudkhilu batnuhu haraman. Abu Lais mengatakan yang keempat tanda orang yang takut kepada Allah adalah maka ia tidak memasukkan ke dalam perutnya itu haraman, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi apapun bentuknya dijaganya. Karena sebab fa'innahu ismun kabirun, maka sesungguhnya sesuatu yang masuk ke dalam perutnya seseorang itu, bila mana sesuatu haram, maka itu menimbulkan suatu dosa yang sangat besar, merusak dengan amal ibadah seseorang. Diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin, di situ ada sahabat Nabi bernama Abu Dujannah. Abu Dujannah ini orangnya ibadah saleh dan salehah, keluarganya bagus. Cuma dari segi ekonomi Abu Dujannah ini termasuk orang yang fakir miskin. Buyuh jadi terkadang makan, terkadang kada. Sehingga Abu Dujannah ini ketika mengikuti sembahyang berjamaah dengan Rasulullah senantiasa sedikit kulit pada kaos song-song. Sampai dia kita ni bau irit dia ada. Nah, sedih ni, banyak masalah berdoa macam ni hilang langsung. Banyak bila tentang kita salah bilang. Sehingga
tadi ada yang berubah, ya subuh itu terus setiap hari itu terus lalu bertakun ya Rasulullah. Ya Rasulullah ini, wahai Abu Jannah, apa gerangan sebab ikan Yazidin ketika sesudah selesai salat bercepat-cepat seakan-akan ada awal lagi ditinggalkan sesuatu tersebut. Apakah engkau ada mengharap meminta memohon dari Allah berdoa dan aku ya Rasulullah? Katakan. Lalu berceritalah Abu Jannah. Bicara Abu Jannah apa wahai Rasulullah? Sesungguhnya ulun dengan keluarga ulunnya termasuk orang-orang yang dalam keadaan fakir miskin, dan ulun memiliki keluarga berisi anak, di mana anak itu bila anaknya bangun goreng apa yang didapatnya disikapnya. Lalu terlalu jalan, sedangkan ulun itu ada di tetangga ulun itu orang yang munafik, tapi kurangnya, dan dia memiliki satu batang pohon kurma, di mana satu batang pohon kurma itu sabalah yang menjadi menyambalah halaman rumah ulun. Maka apa benar buahnya Pak? Mau ada ulun nih, banyak benar. Bila ini malam, apalagi pagi, apalagi hujan tadi, nah banyak kuburan di jendela, banyak mana kuburan. Maka daripada itu wahai Rasulullah, sebelum anak ulun itu terbangun, maka ulun bercepat-cepat keluar supaya mengikuti. Ketika buah itu gugur tadi, ulun kumpulkan, karena ulun belum katakan ulun mengalami itu. Nah, lagi apiknya sendiri. Padahal kalau daripada segi syariat, daripada segi hukum, bila mana sesuatu tersebut yang malah wadah kita, asal jangan kita gugur aja orang ya Allah untuk bila yang gugur halal pada dimakan. Ayam kurang lah, ayam kurang banyak masuknya kurang itu loh halal tuh lain lagi itu. Nah itu kan bisa berdalil, nah itu pohon maksudnya sendiri. Oleh karena apa kita masuk hak kita juga. Sebab bila ini menyugur ratingnya segala macam itu mau kita bersih. Yang kedua baik tahan Allah. Cuma sahabatnya Rasulullah ini saking bakatnya tadi dalam mau mengambil demikian ini. Kumpulan bagi bini ini kena beri kapan dulu. Jangan mau berikan tadi beri orang alhamdulillah juga. Ada di beri lalu. Orang ini jadi terlitil bin pamalar pengisir benar. Barang itu benar nih. Padahal tahu orang sebelah susah orangnya. Maka ketika itu wahai Rasulullah pun mencoba nih barang ketika ulun mencoba pada lambat sembahyang amat sedikit jauh. Kalau menanam ulun tadi, bayi bangun tadi. Ketika ulun datang ke rumah melihat anak ulun tadi sedang memakan buah kurma yang gugur bahkan ulun tadi. Maka dengan cepat ulun mana dari anak ulun tadi mengorek kemudiannya mengeluarkan apa-apa dan makannya sampai ulun ucap wahai ya Rasulullah, ini ulun ucapkan anak ulun lebih baik ikan mati daripada ikan memakan daripada menemukan menjadi hak engkau. Sehingga ketika itu menetes setelah itu makanya Rasulullah mendengar daripada cerita pembicaraan tadi. Setelah mendengar demikian lalu bertanyalah Rasulullah, wahai Abu Jannah, bisakah kita bertemu dengan ampun korma? Bisa, terdatangi. Maka didatangilah ampun korma. Ketika didatangi, bapaknya Rasulullah, dia seorang yang munafik tadi. Wahai seorang yang pemilik daripada korma ini, wahai hamba Allah, ayah apa aja Rasulullah ini? Andai sekiranya korma ini uhubi jasdin dengan 10 batang pohon. Nah mana batang ini ada terbuat daripada batu jamrut yang berwarna biru. Istilahnya jasdin dengan emas yang berwarna merah. Daunnya terbuat daripada mutiara putih. Ayo, sini anak. Dan di situ Sina tidak menanti bidadari cantik sebilangan daripada
buah kurma yang ada di kita rugi ayah baca Rasulullah ada orang munafik aku juga munafik kada pedagang nang pedagang jadi memakai suatu sistem tempo ada anak aku nggak itu aku nak jelas nak pasti nak ada padanya langsung nak secara kontan apapun itu baru perdagangan jadi munafik. Maka ketika Rasulullah mengucapkan demikian karena dipedulikan oleh seorang munafik ini tadi mengucaplah sahabatnya Rasulullah yang bernama Abu Bakar ujar Abu Bakar As-Siddiq mana kemudian orang munafik itu kayak apa kalau sekiranya kurbi dengan tanaman kurma nak ada di sini nih kayak kalian ucap bagus pulang 10 batang kurbi jadi 10 kali lipat dengan punikan ya Pak pandangan mangga itu di mana bedanya di situ di sini ambil dilihat jadi ujaran munafiknya tadi imbas jadi ini kayaknya orang munafiknya tadi bawa adu dengan ini ujar kita itu dasar ada cinta bawa satu tinggal lawan bagus 10 batangnya masih pada kita ujar munafik pada yang ini bila mana kita buat di kuburan apalagi pada kita nih kita pilih dulu jangan kita balik biarkan sebelah menjadi jatahnya ini berbicara tidak ada baiknya dah padahal sudah ada menjadi haknya lagi sudah menjadi haknya daripada Abu Jannah sebab bicara Abu Bakar manakala bila mananya sudah jadi maka aku berikan kesedihan makanya Rasulullah apa yang aku jadikan tidak akan kuberikan yang engkau wahai Abu Bakar yang luar biasa. Maka ketika yang berpikiran demikian suatu malam bercita-cita semunafik sudah esok pagi sudah langsung dia bangun supaya apa supaya dapat ambil buah-buah kurma kita supaya kita dapat jatah ternyata apa yang diimpikannya apa yang dihayalnya di luar daripada dugaan ketika si munafik ini bangun pohon kurma pada waktu itu berada di depan rumahnya tiba-tiba retak dengan hilang pohonnya kalau mana hilang beda pas kesabalah pada Abu Jannah kesabalah kenapa? Sebab itulah kuasanya Allah Ta'ala yang namanya Rasulullah nyaman aja nah dia ada mujizatnya Rasulullah sehingga orang tak pindah tadi kadang awal lagi orang munafik tadi meminta sedikit pun mereka apa batangnya seakan-akan tidak pernah tumbuh di tanaman di wilayah halaman daripada orang munafik tadi padahal asal mulanya dari situ. Nah ini diantara daripada kisah sahabatnya Rasulullah yang menahan perutnya daripada memakan sesuatu yang akan diridai oleh Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Maka dilarang supaya sampai tanaman yang ada baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza wuqi'at luqmatun minal harami fi batni ibni Adam." Apabila jatuh satu suapan daripada yang haram masuk ke dalam perut ini satu suapan aja apalagi beberapa suapan hidang lagi ya Allah sebenarnya masuk ke dalam perut ada berapa ibni Adam anak Adam ini bahayanya maka ada Rasulullah la'inahu kullu malakun bil ardi wassamai maka malaikat yang berada di bumi yang berada di langit melaknat dia orang tersebut karena laknat apalagi omong manusia kurang lebih ini malaikatnya langsung kemudian dia suka maka si malaikat ini terima laknat yang berada di bumi yang berada di langit selama satu suapan itu masih berada di dalam perutnya maka ketika itu juga laknatnya daripada malaikat ini pada urusan mengakan orang tersebut nyarat laknat itu baiknya orang lain ampunan lain ini laknat jadi kan bagus dan lebih mengerikan lagi dari Rasulullah wa in mata ala tilkal halati fa ma'wahu jahannam dan jikalau seseorang tersebut
meninggal dunia atas demikian itu keadaan di dalam perutnya ada yang haram, maka orang tersebut dari tempatnya jelas lebih dalam neraka jahanam. Bagi hendak mengambil duit orang lain jangan, iyalah yang ada menjadi haknya punya lagi. Ini sesuatu penjaga. Kali ini menipu orang lain, mendustai orang lain, manjuntan barang orang lain, mambil orang lain, ditukarakan ke beras, ditukarakan ke makanan lain, diberi makan gesan anak bini, tujuan dirungkau enam bini laki gara-gara apa? Nanti makan ada baik. Inilah supaya malaikat tadi bang, mana goreng anak, tampiling anak ibai, biar kita dengan anak, oleh apa tadi? Disebabkan lantaran apa yang kita beri tadi kadang menjadikan suatu keberkahan justru menimbulkan suatu kemudaratan. Makanya wujud dilarang benar. Karena itu kita berhati-hati jangan sampai hal yang demikian tadi kita anggap sesuatu yang biasa. Bahkan ujar Rasulullah mengatakan yang Sayyidina Ali, wa man akal al-haram mata qalbuhu wa khabba dinuhu wa ta'uba yaqinuhu. Dan barang siapa memakan yang haram, maka ujar Rasulullah mati hati orang tuh. Bila hati kita sudah mati, maka jangan harap yang tadi senantiasa membuat yang baik-baik, tak banyak dosanya kepada yang tak salah. Hati mati, ya dalam mati ini kan ya mudah. Ada cahayanya, pancarannya kerja. Amun orang ngarang mati tadi kali, tadi kata sekarang sebenarnya sama sekali ya. Ada dia kelembutannya lalu pengasaran kurangnya oleh lantaran apa? Hati mati. Kemudian apa lagi Rasulullah wahadaduhu. Kemudian ketika ia beribadah dengan agamanya, artinya apa? Segala sesuatunya itu kalau urusan perkara-perkara dunia dianggapnya sepele, dijombangkannya aja. Gampang aja itu, besok mengawal lagi. Ada hari ini besok masih ada. Kemudian masalah ini bila hari ini gagal lah, ada orang boleh lagi. Padahal urusan dunia itu justru sebaliknya masih banyak waktunya. Tetapi masalah daripada agama terlepas kita, maka tuntutannya sangat besar, bahayanya sangat besar bagi beliau. Kemudian lagi apa Rasulullah? Wajah upaya binuhu, dan lemah keyakinan seseorang tersebut. Bila keyakinannya lemah, kalian dah artinya apa nih? Segala sesuatunya tadi bisa bimbang hanya ada meyakininya bahwa saya apa yang diperbuatnya kita nih, padahal apa yang diperbuatnya baik kita akan dibalas oleh Allah Taala dengan kebaikan. Nang jahat kita akan dibalas pula dengan apa yang diperbuatnya dengan kejahatan tersebut. Tapi kalau yakin dari kali maksudnya bila ada yakin nih, jangan itu kurang ada yakin nih, imbas masuk ke WC membuang, imbas membuang basuh tangan sudah olah lawan sabun, nah sudah basuh, imbas sudah dibasuh mencoba belum kan? Ya, itu kan yakin berarti yang olah, nah kamu tadi tak bisa ada dulu. Amun yang ada pakai sabun, orang lagi sudah bersabun, yang orang sudah bersabun, sudah yakin bersih sudah yang orang macam apa pulang kan? Saya dapat ya. Nah tadi, nih tadi kan meyakinkan lagi, kurang yakin, sudah yakin dia ada bersih sudah. Iya. Kalau nyium sabunnya lagi gitu jalan, tadi. Oleh karena apa lemah keyakinannya tadi. Maka orang yang demikian ujar Rasulullah apa? Wa hadiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Maka ketika ini munajat memintanya siang malam, malam, munajat meminta ini itu, meminta yang baik-baik. Ujar Allah Taala pada Allah, tahijab tadi dinding. Tadi dinding apa?
nanti makan tadi walai ada bayi tadi biar tumbang kembali kita mendoakan nang bini mendoakan anak supaya anak ayulah ada kawa kenapa tadi tahan tadi tahan doa kita tadi tahijab dari dinding oleh sesuatu yang ada baik yang diharapkan maka daripada itu kayak apapun yang mengusahakannya selama haram itu masih ada di batang tubuhnya maka doa-doa itu ada diperkenankan oleh Allah Ta'ala dijab di dinding siapa ruginya kita aja Allah nah kita benar ruginya Allah biar hikmat berdoa dan orang yang demikian ya Rasulullah waqalat ibadatuhu jelas sudah sedikit ibadah pangoleran bamalane oler manggawi nang wajib tuh yang bilang bahu hujungan sudah belakang libas sudah waktunya nyarung gawi ini leher apa koler terima nah ya Allah kalau penyakit koler ini leher apa makanya orang nih bila mana kita ini asal mulanya rajin mengaji rajin beramalan rajin belum membaca salat semacam timbul koler luar biasa nak mengaji kolernya mengaji nah ya jangan tuh nah kita makan dulu yang dulu nah kita makan tuh bagus kada kalau kita memikirkan pokoknya kalau nanti makan nih hasilnya bagus saja tapi nah kita makan tuh pas kada dulu pulang nah pas kada makanya di dalam kita hidup kita ini kan selain kita beribadah hukum syariat pun harus kita kaji juga segi pikirnya harus kita pelajari juga kayak apa makanan nafas daripada segi minuman aja gitu umpamanya kayak minuman kan nang kita tukar bagus gulanya halal cuma cara kita mau buat ketika kita mulai buat itu salah jangan malah makanya tinggi jadi orang kayak gimana ketika bola banyak udah dibuat nih hendak gelasnya besok pulang dibuat gulanya soalnya gulanya banyak samutnya di dalam ukui langsung ini pasti dibuatnya dibawanya samutnya ini apa nih nah ini salah ada nih salah ada ya Allah nang kesalahan tadi bila mana ketika bola banyak banyunya diluruk, gulanya berlebih. Bayi membuat pas ada samutnya berhai gomanya tadi ada bolehnya tadi. Nah bisa diharapkan tadi. Oleh nyata-nyata kan temannya. Kalau yang pada hulu gulanya kita buat semuanya banyu matinya kalau banyak pada hulu artinya ada hulu. Berbeda dengan berlebih. Berlebih istilah kita membuatnya. Tapi nyata-nyata sudah bersamut kalau sedikit ya Allah. Udah tahu banyak Yaman sama makanya dia berdulu juga aja itu istilahnya ini artinya ada nampak secara langsung gitu sebutnya segi makanan pulang apa ketika kita nukar nasi goreng jangan mulai nasi goreng dulu lah nah jadi nampak nasi goreng menggoreng tahu tok pak jadi kita menemani tahu tuh sesuai basuhnya ada tuh kalau ada itu di ayam mulai ada nanti banyak yang tahu basuh ada ya kita nyaman itu bersih kita pasti juga kayak boleh punya di basuh hanya ini kan mungkin orang membasuh ada yakin mau ada mungkin nah dari situnya aja gitu sudah artinya apa caranya tadi menggulakan suatu kesalahan bila mana kesalahan akhirnya menjadi najis taruhan najis hukumnya berarti haram mana kalau duitnya halal caranya pulang itu salah itu tadi ya Allah sama begini beginilah begini amun sepengetahuan ulun kalau yang begini kada bapak nang berbeda tuh ampun lagi dipakai bini itu boleh harus bedain nah ini balik kalau nang bini aman nang lagi pakai bapak nang ada boleh ini duit lagi dipakai bini nah berbalikannya lah jadi bapak dah ya Allah nah kembalikannya
Jadi kita boleh jangankan ibaratnya maka itu ketika semuanya ini amalan bilang atau bintang assalamualaikum sumbangan bilang soalnya mencapai kayak kantong lagi biar bapak ada memberi ini 2.000 5.000 baik kalau ini apakah namanya dapat pahala justru ada dapat pahala malah jadi dapat usaha oleh apa ada izin 2 lagi itu wajibnya izin lagi oleh apa sebab laki kita ada jaminan daripada segala-galanya dengan diri kita tidak lah itu dihubungannya boleh tingkatan salah jadi jangan dikira kita kalau bajunya ini sekian baik gimana karena boleh tetap kita izin walaupun itu baik sebab kita kada tahu rida ada lagi kita usia ternyata jemput tadi duit ingin mintuannya jauh situ umpamanya nih kisah kalau apa ya lah bawa bayar nama bayar benar di warung mana duit ini sih dari kadang lagi hilang sehalnya beli ke rumah jalan ini ambainya mohon maaf dah duit tadi ulun pakai aja kurang kebetulan ada permintaan mesin dan nah abang mana lagi jadinya oleh gara-gara apa oleh gara-gara kepada makanya nah lagi itu juga sudah warung jadi kada bayar tadi ulun kira mana aja duit tadi sini lagi duitnya kada ada nah, jadi jangan sampai menimbulkan suatu masalah demikian. Jadi sesuatu yang sedikit apapun bila sumbernya menimbulkan suatu keharaman maka engkau kita jauhi semua kita. Walaupun kayak apapun makanya lebih baik memakan tanah aja, memakan rumput daripada memakan daging tapi hasilnya nilainya di mata Allah adalah haram. Sebab mencegah dengan amal-amal suatu kebaikan kita. Sedangkan kita berharap segala yang kita perbuat, segala yang kita gawi, kita berharap supaya diterima oleh Allah Ta'ala, dibalas dengan suatu kebaikan dan memberikan suatu kemanfaatan dengan diri kita. Tapi bila mana kita menyalahi dan demikian, justru sebaliknya yang kita harapkan, yang impikan kita mendapatkan keberkahan justru nanti yang menimbulkan suatu kebinasaan bahkan mendatangkan daripada murka dan siksanya Allah Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada berita dan manfaat kita semua. Masih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kehilafan salah-salah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.